Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Kita sebelumnya sudah membahas tentang metode spektroskopi. Ya, metode spektroskopi yang intinya adalah interaksi antara materi dengan gelombang elektromagnetik pada tentang gelombang tertentu. Nah, interaksinya apa sih? Ada 3 jenis: refleksi, absorbansi, dan transmisi. Kita kemarin sudah membahas satu persatu ya. Ada T, ada persen T, kemudian ada A, dan kemudian bagaimana cara konversi dari A ke T dan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melihat spektroskopi itu seperti apa sih di dalamnya. Apa saja. Ini kan secara konseptual seperti ini ya. Cahaya diinteraksikan dengan materi, kemudian ada yang diteruskan, dipantulkan, diserap. Nah, ini bagaimana cara mengukurnya masing-masing. Oke. Nah, contoh spektroskopi yang sangat kompak, kecil yang kita punya di Oke, contoh spektroskopi yang kita punya di lab seperti ini. Ya. Nah, ini kita memiliki tadi cahaya datang. Ya. Berarti pertama kita perlu adanya sumber cahaya, ya, light source. Light source-nya apa saja. Kemudian cahaya tadi diinteraksikan dengan sampel. Ada tempat sampelnya, bisa blank dan ketika berisi sampel. Ya. Kemudian tadi kita bilang ada interaksi refleksi, absorbansi, atau transmitasi. Ya. Refleksi for most of the time kita bisa ignore dulu. Kita tidak usah pedulikan dulu ya. Absorbansi yang kita inginkan, tetapi susah untuk kita ukur. Maka satu-satunya cara yang sangat mudah untuk diukur adalah dengan mengukur transmitansinya. Ya. Yang ditransmit ini bagaimana ya? Ini kita ukur masuk ke sebuah spektrofotometer. Foto apa? Cahaya. Meter ya pengukuran cahaya. Spektrum ya spektrum. Jadi device untuk mengukurnya ini disebut sebagai spektrofotometer. Apa saja bagiannya ya? Begitu masuk, nah, ini optik biasanya slit dan sebagainya supaya focusing dan sebagainya supaya saya masuk terfokus. Pertama kita memiliki pemantul yang di sini. Kolimator. Kolimator ini untuk membuat sumber cahaya menjadi lurus, ya, paralel satu dengan yang lainnya. Ya. Setelah melewati kolimator, dipantulkan dia akan masuk ke sini. Ya. Kita sebut sebagai monokromator. Ya, monokromator apa? Mono, tunggal, kroma, warna. Ini kan cahaya terdiri dari berbagai warna. Polikromatik. Maka monokromator ini tujuannya untuk memilah-milah, memisahkan sumber cahaya yang polikromatik menjadi monokromatik. Jadi kita bahas lebih lanjut. Setelah dari monokromator, cahaya putih ini diubah, sudah dipilah menjadi cahaya yang spektrum warna-warni, ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Kalau visible, kalau IR ya nanti perpanjang gelombang, ada panjang gelombang 800, 900, 1000, 1100 dan sebagainya. Kalau UV ya ada 150, 180, 190 dan sebagainya. Oke. Kemudian ini reflektor cermin saja untuk memantulkan sehingga total cahaya akhirnya ke sana. Nah, dengan optik yang dipantulkan berkali-kali ini tujuannya adalah untuk supaya setiap warna ini terpisah ya. Kalau ini kan jadi satu nih. Kemudian kita perbesar, ya, seperti ini, kerucut. Oke. Cuma di sini saja, ya, resolusi kita cuma terbatas. Tapi kalau ini jaraknya panjang, nah jarak antara, saya ini warna merah di sini, warna merah dengan orange jaraknya bisa, misalnya 2 cm kan lebih enak, detektornya bisa mendeteksinya lebih kecil, lebih sensitif ya dibanding di sini. Jaraknya mungkin cuma 0,2 cm ya, overlap dan sebagainya. Maka itu banyak supaya untuk memperpanjang jaraknya ini dipantulkan. Oke. Terakhir adalah ini detektor untuk mendeteksi. Detektor dan ini cooler. Bagian yang besar ini pendingin. Ini termoelektrik. Termoelektrik didinginkan lagi dengan
udara, ini kipas biasanya ya. Jadi kenapa perlu pendingin ya? Karena supaya sensitif. Kenapa? Misalnya kita punya IR, radiasi IR ya, yang di berapa sih energi IR? Ya, ini banyak gelombang IR, kecil sekali, dibanding UV atau visible. Maka supaya sensitif, satu foton IR itu tidak akan memberikan elektron yang banyak. Maka supaya lebih spesifik ini harus dinginkan detektornya ini supaya dingin. Dingin kan ada energi sedikit saja bisa diukur. Ya. 4 derajat, ada satu tambahan energi atau 10 foton misalnya, bisa terukur mungkin menjadi 4,01 atau bandingkan misalnya sudah 60 derajat ini. Jadi 60,1 menjadi 60,1 dan 40 menjadi 40,1 jauh lebih bisa dideteksi 40 menjadi 40,1. Oke. Nah, di sini kita akan lihat apa bagian masing-masing. Ya. Tapi secara umum, karakterisasi dengan spektroskopi ini umumnya membandingkan yang kan kita lihat adalah persen T atau A. Antara apa? Antara blank, ini mana blank? Ya, blank ini dengan sampel. Ya, jadi kita ingin tahu apa sih perbedaan antara kalau ada sampelnya dan tidak ada sampel. Ya. Antara blank dan reference spektrum. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber cahaya atau light source. Ini ya, benar-benar sumber cahaya seperti asalnya senter menyorotkan cahaya. Tetapi di sini karena kita memerlukan sumber cahaya UV atau visible atau IR, maka kita perlu memilih sumber cahaya apa yang tepat. Ya. Contohnya ini grafik dari beberapa jenis sumber cahaya. Ini tungsten lamp, kita sudah sangat familiar ya, lampu pijar. Ya, 5 watt, 10 watt, bola lampu yang dalamnya ada filamen ya, yang menyala. Itu kita sebut sebagai filamen tungsten. Ini kira-kira spektrum yang dihasilkan seperti itu. Ya. Dia sangat tinggi di panjang gelombang IR. Sebagian besar radiasinya di panjang gelombang IR. Visible juga masih ada di sini. Nah, ini visible, saya tampaknya agak warnanya kekuningan karena memang sebagian besar merah, birunya sedikit. Ya. Tapi UV-nya tidak ada sama sekali. Oke. Maka lampu tungsten ini biasanya bagus untuk sumber cahaya spektrum UV, spektrum IR. Ya. Visible juga bisa memakai. Oke. Nah, untuk yang UV bagaimana? Kita bisa memakai deuterium, ya, D2O. Tidak harus D2O. Ya. Artinya deuterium itu varian dari hidrogen. Kalau hidrogen kan isinya satu proton ya. Nah, ini isinya satu proton dan satu neutron. Kita sebut sebagai deuterium. Dalam bentuk gas, kemudian dipanaskan, dia akan memancarkan panjang gelombang, ya, kira-kira seperti ini. Ya. Sebagian besar di spektrum UV. Oke. Maka biasanya beberapa spektrofotometer UV vis atau UV vis near, ini sumber cahayanya adalah gabungan dari tungsten dan deuterium. Ya, contoh ini kalau saya mau visible dan near, maka tungsten halogen saja sudah cukup. Oke. Ini dari panjang gelombang 360 sampai 2500 ya. Cahayanya oke. Kalau deep UV, ya, maka saya perlu lampu deuterium. Oke. UV normal juga perlu deuterium. Ya. Kalau UV vis near, gabungan dari deuterium dan halogen. Halogen ini juga jenis lampu yang lain. Di sini saya tidak tampilkan spektrumnya ya. UV vis near, deuterium, halogen. Ya. UV vis yang intensitasnya lebih tinggi bisa memakai xenon arsen, lampu arsen. Oke. Ini terkait sumber cahaya yang digunakan. Hanya untuk pengetahuan saja, tidak harus dihafalkan. Nah, yang kedua adalah sampel, setup sampel. Untuk spektrofotometer ini ada dua jenis, itu namanya single beam dan double beam. Ya. Tadi kita sebutkan bahwa teknik ini sebenarnya kan membandingkan, ya, membandingkan nilai persen T atau A pada blank.
dan sampel terhadap ya. Artinya apa di sini? Kalau saya ingin mengukur serapan dari klorofil misalnya, klorofil ya, larutan klorofil. Oke, maka si klorofilnya itu kan tidak semuanya klorofil, namanya larutan pasti ada sebagian kecil klorofil kita larutkan dalam air. Ini terdiri dari klorofil dan air dimasukkan di dalam kaca misalnya. Ya. Maka ketika cahaya mengenai si sampel ini, artinya dia interaksi sama apa saja? Sama klorofil, interaksi dengan air, dan interaksi dengan kaca. Oke? Mungkin air sebagian akan menyerap, akan memantulkan, akan meneruskan. Kaca juga menyerap, memantulkan, meneruskan. Klorofil juga memantulkan, meneruskan, dan menyerap. Ya? Maka ketika kita dapatkan sinyal di belakang ini sinyal dari mana? Apakah sinyal dari klorofil, apakah air, apakah kaca, atau kombinasi dari ketiganya? Nah, ini menjadi rumit kalau gabungan seperti itu. Nah, karena itu kita perlu yang namanya referensi, sampel referensi yang kita sebut sebagai blank. Kalau ini adalah larutan klorofil di dalam air, dalam kuvet kaca, maka yang berfungsi sebagai blanknya adalah air dan kaca air yang dimasukkan di dalam kuvet kaca. Ini isinya hanya air saja. Ini isinya larutan klorofil di dalam air, misalnya. Itu ya. Maka, nah dari sini kita membandingkan. Di sini kan ada IT ya. IT ini diserap sebelum menghasilkan IT dari I0. Ini ada yang dipantulkan IR. Oke. Kemudian diserap I air dan I kaca baru menghasilkan IT. Ya. Sedangkan di sampel bagaimana? Kita hapus sedikit. Apa yang terjadi di sampel? Ya sama juga. Ya, I0 di sini ada IR, kemudian diserap oleh IA dari air, IA dari klorofil misalnya, dan IA dari kaca. Ya, sehingga sisanya hanya IT. IT dari mana? IT dari ketiganya ya. Maka kalau yang kita inginkan hanya I absorbasi dari sampel. Maka bagaimana caranya? Ini IT dari air, IT dari kaca. Ini juga IT dari air, IT dari kaca, IT dari klorofil. Kita hanya ingin yang klorofil saja. Maka satu-satunya cara adalah kita kurangkan yang sampel dengan blank. Ya. I0, IR. Ya. Ya. Maka IR di sini kita bisa hilangkan. Kenapa? Ya karena di blank ini juga sudah ada IR, di sampel juga sudah ada IR. Maka seperti tadi bahasannya tadi ya, IR most of the time, sebagian besar kita bisa ignore saja, kita bisa anggap seolah-olah tidak ada IR. Kenapa? Karena dalam setup-nya itu sudah terkalibrasi dengan sendirinya, tercoret dengan sendirinya. Oke, yang sampel ada I air, I klorofil, I kaca. Yang reference ada I air dan I kaca. Maka I air bisa kita coret, I kaca juga bisa kita coret. Hanya tinggal I sampel. Ya, I klorofil, I A dari klorofil. Sama juga transmitansi ini juga air kita bisa coret, kaca juga kita bisa coret. Sisanya hanya I klorofil. Ya. Nah, ini makanya kita bisa lihat I0, IR-nya juga sudah hilang, sama-sama kita coret. Menjadi apa? IA plus IT. Oke? Oke ya? Paham ya? Kenapa IR kok sering kita ignore? Karena memang sudah diiris di depan. Ya. Oke.
secara setup ini ada dua jenis karena kita perlu mengambil sampel blank dan sampel reference dan sampel aslinya, maka ada dua jenis setup di spektrofotometer. Oke. Yang pertama adalah single beam. Single beam artinya ya berkas saya memang cuma satu. Oke, single beam satu. Ya berkas saya satu ini kita lewatkan blank dan juga kita ambil blanknya untuk selanjutnya kita lewatkan sampel. Oke. Nah, baru nanti ada data dari blank dan data dari sampel. Oke. Ini kita sebut sebagai single beam. Kalau double beam bagaimana? Ya, cahaya dibaca menjadi dua, satu kita lewatkan blank, satu kita lewatkan sampel. Maka ini menjadi sampel, dan ini blank. Nanti dikurangkan, ya. Nah, baru diproses ke komputer. Oke. Double beam dan single beam. Yang kita punya di lab adalah yang single beam, yang lebih murah. Oke. Nah, tempat sampel atau kuvet ini tadi kaca tadi, ini juga bermacam-macam berdasarkan konfigurasi bentuknya atau jenisnya, jenis material pembuatnya. Ya. Ini kita harus memperhatikan apa? Ya, karena tadi kaca, kaca ini juga menyerap cahaya. Seperti tadi, kaca menyerap cahaya IR, ya, makanya kita untuk sampel IR tidak bisa menggunakan kaca. Oke, nah ini kita lihat serapannya. Persen transmission, ini grafik transmitan ya terhadap blank. Kita lihat kaca. Nah, dia serapannya berapa? Dia mulai menyerap di 280, 290 misalnya ya. Dia mulai mentransmisikan. Di bawah itu semuanya diserap. Oke. Maka kalau saya ingin mengukur sampel yang ada serapan di UV, saya tidak bisa menggunakan kaca, ya. Saya harus menggunakan kuvet dari material lain. Apa saja yang bisa? Ya ini quartz, UV quartz, IR quartz, ya. Serapannya tidak begitu menyerap di bagian UV, jadi UV-nya akan diteruskan. Bisa berinteraksi dengan sampel. Kalau pakai kaca, ya dia habis UV-nya diserap oleh kacanya itu sendiri. Tidak ada UV yang bisa berinteraksi dengan sampel. Oke. Nah, di sisi lain kita lihat ini di 800 sampai 2000 ya. Titik-titik ini sama. Nah, kaca ini juga menyerap inframerah mulai 2600. Nah, bahkan di atas 3500 hampir semuanya diserap. Maka kalau sampel kita ekspektasinya berinteraksi dengan IR, kita tidak bisa menggunakan kuvet kaca ya. Harus dengan kuvet yang lainnya, bisa menggunakan quartz misalnya, tapi quartz juga cuma terbatas sampai 4000. Kita misalnya mau mengukur 5000, 6000, harus memakai jenis yang lain, misalnya KBR, NaCl, ini garam dapur yang dibuat menjadi seperti kaca, NaI. Oke, maka secara rule of thumb, kalau kita sampel kita interaksinya di UV, kuvet yang kita pakai adalah kuvet quartz. Ya. Kalau interaksinya hanya di visible, maka kita pakai kaca saja tidak apa. Kalau IR, maka harus menggunakan kuvet dari NaCl atau KBr atau NaI. Oke, dari jenis-jenisnya juga kuvet ada bermacam-macam. Ini kuvet yang normal. Nah, ini ukurannya 1 cm. Kenapa 1 cm? Biar memudahkan kita nanti kalau perhitungan PCl, ya. L-nya kan sudah fix 1 cm. Oke, 1 cm kira-kira panjangnya ini 5 cm. Jadi 1 cm kali 1 cm kali 5 cm. 5 cm kubik. Ya. Mengisi penuh ini mungkin perlu 4 cm kubik. Nah, untuk ini kita sebut sebagai kuvet normal. Ya. Kadang kita cuma memiliki volume yang sangat kecil. Ya, contohnya apa? Virus COVID, ya, atau protein, ya, capsid protein dari COVID-19 SARS-CoV-2 yang kita mau buat inokulasi untuk membuat
vaksin misalnya. Ya. Kan tidak mungkin kita punya 4 cm3 4 cc terlalu banyak ya, untuk menguji ini saja. Ya. Maka ada kuvet-kuvet yang mikro, kuvet mikro yang dia hanya terisi sedikit saja. Contohnya ini bagian tengahnya agak bentuk kecil ini ya. Jadi lintasannya tetap 1 cm, tetapi lebar sininya lebih kecil, misalnya cuma 0,5. Atau ini lebih tipis lagi 0,2 misalnya ya. Atau bahkan ini bawahnya tidak ada, atasnya juga tidak ada, hanya kecil sekali. Oke. Ini intinya untuk memberikan volume yang kecil, untuk mengakomodasi kalau sampel kita itu kecil, kuvet mikro, ya, kuantitasnya kecil. Ada juga kuvet flow cell, sesuatu yang kita ukur itu susah untuk dikontain, ya, atau harus mengalir, misalnya apa? Misalnya atau untuk mensimulasi kondisi realnya, misalnya konsentrasi yang sangat kecil dan selalu bergerak, ya, konsentrasi IgG atau IgM di dalam darah, antibodi COVID-19 misalnya di dalam darah harus dialirkan, atau gas, sampel gas, ya, CO2 atau CO di dalam gas buang kendaraan bermotor, maka harus ada tempat masuk dan tempat keluarnya, ada flow ya. Ini ada flow cell, atau juga yang gas tadi perlu banyak, jadi L-nya perlu banyak. Kalau L-nya kecil 1 cm, absorbasinya sudah sangat kecil, maka dibuat yang agak panjang, misalnya sampai 20 cm. Dan tujuan supaya A-nya bisa lebih tinggi. Ya. Ini kuvet-kuvet spesial yang bisa digunakan untuk berbagai jenis sampel. Oke, selanjutnya adalah monokromator. Tadi perlu kita jelaskan, mono adalah tunggal, krom warna. Jadi fungsinya adalah menguraikan cahaya putih atau dari sumber cahaya tadi. Sumber cahaya kan ini ya, tidak pada satu panjang gelombang ya. Ini ada merahnya, ada ungu, ada biru, ada hijau, ada kuning, orange, merah, inframerah. Ini kan jadi banyak panjang gelombang. Kita perlu pisahkan menjadi panjang gelombang yang berbeda-beda untuk kita deteksi sendiri-sendiri. Ya. Jadi ada 2 jenis, prisma atau PISI, ya, diffraction grating atau prism. Ini berdasarkan prinsip apa ini? Difraksi, refraksi. Ya, pokoknya yang itu ya, N1, N2. Ya, berbeda apa itu N2? Indeks bias. Kalau yang diffraction grating apa? Ini interferensi, berdasar pada interferensi ya. Dengan D yang tertentu, dia akan membelokkan cahaya dengan lambda tertentu pada sudut tertentu. Ya. Jadi sudut merah dan biru, ini panjang gelombangnya kan berbeda, ini 700 nanometer, ini 400 nanometer. Kalau kita memiliki grating dengan D tertentu, dia akan terdifraksi atau terinterferensi positif pada sudut tertentu, ya, sudut datang atau sudut panjang tertentu. Oke. Nah, ini Anda sudah belajar di optik di fisika dasar 1 atau 2 ya. Oke, fungsinya untuk memilih rentang panjang gelombang mana yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan sampel. Ya. Contohnya di sini, ini sampelnya saya taruh di sini. Oke. Jadi ini kita bisa putar. Yang pertama yang interaksi biru, kemudian biru muda, kemudian hijau, kemudian kuning, orange, merah, dan seterusnya. Oke. Atau slitnya yang bergeser. Ya. Atau ini dari sampel. Setelah berinteraksi dari sampel, ini masuk ke detektor. Mana yang mau dideteksi dulu adalah apakah panjang gelombang biru dulu, kemudian biru muda, hijau, kuning, orange, merah, atau mana. Oke. Ini kita sebut sebagai monokromator. Nah, paling akhir adalah detektor. Detektor namanya juga detektor ya, mendeteksi banyaknya foton pada rantang panjang gelombang tertentu. Ya, ini bekerja dengan prinsip efek fotolistrik. Ya. Dibaca-baca lagi fisika modern. Apa itu efek fotolistrik? Ya. Untuk menghasilkan arus atau tegangan listrik jika menyerap foton. Nah, sama seperti sumber cahaya tadi light source, detektor ini juga memiliki sensitivitas pada rentang panjang gelombang. Oke. Nah, ini untuk silikon
biasanya mulai dari 380 sampai 1050. Ini cocok untuk UV, UV-nya enggak ya, visible dan near. Ya, UV-nya enggak. Kalau saya mau mendeteksi UV bagaimana? Ya sensor lain, bisa silikon yang sudah diberi perlakuan khusus sehingga dia bisa mendeteksi UV sini atau bisa yang lain ya. Atau ZNS, DTS dan sebagainya. Kalau saya ingin mendeteksi inframerah di atas 1000 bagaimana? Ya, harus menggunakan sensor atau detektor lain, misalnya germanium atau InGaAs. Ya. Ini memiliki sensitivitas, setiap material detektor memiliki sensitivitas optimal pada rentang panjang gelombang tertentu. Makanya spesifik sekali. Ya. Detektornya apa? Dia hanya bisa mendeteksi begini. Oke. Kalau saya ingin mendeteksi CO2, serapannya mungkin di 4500. Saya gunakan SI detektor, bisa nggak? Ya nggak bisa ya. Ya, dia cuma deteksi batasnya 1050. Di atas itu dia tidak akan bisa mendeteksi. Maka kita perlu menggunakan germanium. Bisa nggak germanium? Nggak bisa. Germanium cuma 1800. InGaAs bisa nggak? Nggak bisa juga, dia cuma 1800. Ya. Maka perlu apa nih 4000? Nah, yang lain ada INSP, ada yang lain juga. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di bahasan berikut. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Saya rasa tidak ada ya. Introductory insya Allah cukup jelas. Kalaupun belum jelas, nanti Anda bisa mengulang-ulang rekan. Oke, sekian kita cukupkan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Bersama-sama alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.